Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Cokro Aminoto dan juga jamaah yang lainnya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam ke-28 bulan Rabiul Awal, kita diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat dan juga bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh benar-benar kami ulang-ulang. Sungguh benar-benar kami telah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an ini, linnasi, bagi manusia, min kulli mathalin, dari berbagai perumpamaan, kisah-kisah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia ini adalah sesuatu yang paling banyak, atau makhluk Allah yang paling suka untuk berdebat atau berjidal. Ayat ini Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah mengulang-ulang berbagai bentuk pelajaran dari kisah-kisah kaum-kaum sebelum kita. Maksudnya ini khitab ini, kita tahu bahwa surat Al-Kahfi surat Makkiyah, diturunkan kepada Nabi ketika beliau masih di Makkah. Khitab ini betul disampaikan kepada orang Makkah saat itu. Dan kata al-insan dan an-nas pada ayat ini lebih khususnya turunnya kepada mereka orang-orang musyrik Makkah saat itu. Meskipun khitab ini juga berlaku buat kita semua, tidak cukupkah bagi kita perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran ini, khususnya di surat Al-Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah antara si kaya dan si miskin, yang kaya kafir, yang miskin dia beriman. Kemudian Allah hancurkan orang-orang yang tidak beriman itu, ya. Di sini apakah semua kisah dan perumpamaan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya di surat Al-Kahfi ini, tidak cukup menjadi pelajaran yang berarti bagi orang-orang Makkah saat itu, yang mereka ini suka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini juga berlaku buat kita. Kita ini mau nyadar sampai kapan? Mau taubat kepada Allah kapan dari dosa-dosa kita? Kita memperbaiki diri kita, memperbanyak amal kebaikan untuk menghadap Allah, mulai kapan? Kalau enggak dari sekarang. Maka Allah mengatakan, sungguh betul-betul, ya, benar-benar kami telah mengulang-ulang terus di dalam Al-Qur'an ini kisah-kisah atau perumpamaan-perumpamaan yang bisa dijadikan pelajaran.
Akan tetapi apa? Kata Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini paling suka berdebat, makhluk Allah yang paling suka berdebat ini adalah apa? Manusia. Di sini jamaah sekalian, ada satu riwayat lainnya yang menyebutkan, Imam Ahmad menyebutkan riwayat ini, ada satu kisah di mana meskipun ini ayat turun, kenapa saya bilang ini enggak hanya untuk orang-orang kafir saja waktu itu, tetapi berlaku Al-Qur'an ini selalu berkesinambungan dengan zaman. Akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi Al-Qur'an tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal, ya. Al-Qur'an ini hanya cocok di waktu itu. Enggak. Tapi sampai kapanpun akan berkesinambungan, bersinergi dengan perubahan waktu, ya, perubahan zaman, itu akan terus. Ada satu kisah di mana saya katakan tadi tidak hanya untuk orang musyrik saja, tapi juga berlaku. Salah satunya dari riwayat dari Imam Ahmad, yaitu suatu ketika malam hari, Nabi SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ali ini adalah sepupu beliau dan juga menantu beliau, karena anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ini dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika yang namanya suami istri tidurnya pasti bareng. Kalau enggak tidur bareng padahal masih satu rumah, ini saya bilang ya memang mungkin biasa-biasa aja. Pisah ranjang dalam arti yang tidak negatif. Suaminya nonton TV sampai ketiduran, istrinya tidur di kamar. Ini saya sarankan kebiasaan seperti ini jangan dibiasakan. Tetap tidur sama pasangan kita, ya kan gitu. Karena untuk menjaga keharmonisan dan keromantisan. Nah, ini satu ketika sahabat Ali dan Fatimah istri beliau ini tidur kan di kamar. Kemudian ketika tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, Nabi selalu bangun. Bagi Nabi sholat tahajud ini wajib. Tapi beliau sayang kepada kita, khawatir ya kan, waktu beliau sholat malam di bulan Ramadan saja khawatir kalau sholat malam di bulan Ramadan dianggap wajib. Meskipun kita menganggapnya itu adalah sunnah muakkad, tapi rugi kalau kita tinggalkan, kita abaikan, kita lewatkan, sangat rugi. Sehingga apa? Di suatu malam yang namanya seorang mertua ini ndodok kamar anaknya. Tarakohu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarakohu, tarako Aliyan wa Fatimah. Ya. Diketuk ini pintu rumahnya, pintu kamarnya. Lailan, ketika malam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali dan Fatimah yang waktu itu ada di dalam rumahnya, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua sholat sunnah malam, tahajud? Diketuk, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua bangun untuk sholat malam? Maka Ali bin Abi Thalib ya menjawab, fakultu, kata Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Meskipun mertuanya tapi manggilnya tidak bapak, tidak siapa, tapi Rasulullah, karena ini gelar yang luar biasa tingginya. Maka tidak ada satu kisah pun orang beriman, meskipun itu usianya lebih tua dari Rasulullah, bahkan itu paman-pamannya Rasulullah, memanggil Rasulullah tidak dengan namanya langsung, Muhammad, enggak, setelah beliau masuk Islam. Jadi seperti paman Hamzah, Abbas yang masuk Islam, itu setelah masuk Islam enggak pernah mengatakan Muhammad atau ibnu akhi, tapi Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya kan? Jadi meskipun usia mereka ini lebih tinggi, paling banter Abu Thalib saja yang kafir mengatakan ibnu akhi, anak saudaraku atau keponakanku. Jadi begitu orang memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman-paman Nabi pun yang usianya, tentu paman ini lebih tua dari Rasulullah, dari keponakannya kan,
manggilnya apa? Ya Rasulullah. Tidak memanggil nama Muhammad. Meskipun sebenarnya kalau kita ada seorang paman manggil keponakannya, meskipun kelas bupati, nek temu ya tetap dundang jak jenenge. Ya kan? Ada orang selurah pun kalau ketemu orang tuanya dipanggil senamanya jenderal sekalipun. Kenapa? Itu orang tuanya. Ya, itu sah-sah saja. Tapi untuk Rasulullah tidak. Jadi memanggilnya langsung dengan sebutan ya Rasulullah. Tidak. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ahadikum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau memanggil Rasulullah dengan seperti kalian memanggil sesama kalian sak jenenge. Memanggil Rasulullah. Tapi kalau untuk bersolawat, iya dengan namanya langsung. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Seandainya orang bersolawat dengan namanya langsung pun tak masalah. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad seperti solawatnya malaikat Jibril alaihi salam. Jadi memanggil langsung, bukan memanggil ini tapi mendoakan. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah bersolawat mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini nggak masalah. Tapi kalau memanggil di kehidupan langsung, tidak ada seorang sahabat pun memanggil Muhammad, tidak ada. Kecuali orang-orang kafir. Mereka memanggilnya langsung, Muhammad. Ya, bahkan Abu Jahal memanggilnya dengan Mudzammam. Muhammad itu terpuji, Mudzammam tercela. Jadi kebalikannya. Karena balas dendam sama Rasulullah. Abul Hakam orang pintar disebut Abu Jahal orang bodoh. Abu Jahal marah. Akhirnya apa? Membalas namanya Rasulullah, Muhammad diganti dengan Mudzammam. Itu kisahnya. Jadi kalau untuk memanggil langsung, yang hidup langsung bersama Nabi, tidak ada seorang sahabat pun yang memanggil nama Nabi langsung. Muhammad, enggak ada. Itu su'ul adab. La taj'alu du'aan Nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian panggil nama Nabi ini. Kalau kalian memanggil Nabi, jangan seperti kalian memanggil teman kalian. Gak boleh. Tapi kalau untuk bersolawat boleh langsung sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Itu boleh kalau salawat. Tapi kalau bertemu langsung dengan Rasulullah, waktu itu tidak diperkenankan. Nah, sahabat Ali ini ketika dibangunkan, diketuk pintunya oleh Rasulullah, oleh mertuanya, Ali menjawab, ya Rasulullah, ya, innama anfusuna biyadillah. Sesungguhnya jiwa-jiwa kami ini ada dalam genggaman Allah, ada dalam kuasa Allah. Ya. Insya'a an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah sudah berkehendak untuk membangunkan saya, niscaya pasti saya akan bangun. Pasti apa? Allah pasti membangunkan saya. Artinya apa? Itu kehendak Allah. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib ini merasa terganggu dengan ketokan pintu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maklumlah, mungkin pengantin baru. Ya namanya ini lelaki sama suami istri kan. Diketok pintu. Bahkan kalau sekarang saya yakin kebanyakan orang tua mertua itu nggak enak ngetok menantunya untuk sholat subuh. Saya yakin kebanyakan. Jarang sekali ini mertua wis gede kabeh ya sepak ora lah. Padahal bisa jadi menantunya butuh pencerahan, ya kan? Bisa jadi dia mungkin sholatnya belum baik. Kita sebagai mertua harus mengingatkan. Seakan-akan enggak, orang tua sekarang wis lah orang wis gede kabeh Pak ngandani ora penak, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ini Rasulullah enggak, diketuk pintunya Ali sama Fatimah. Tok 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 malam-malam, torok. Kalau torik at-torik ini orang yang mengetuk pintu di malam hari atau yang datang di malam hari. Ya, tapi ini demi sholat sunnah, ini kan diketuk pintu rumahnya oleh Rasulullah.
ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua sholat malam? Maka sahabat Ali menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami ini ada di dalam genggaman Allah. Ini kuasa Allah, terserah Allah. Kalau Allah mau membangunkan saya, pasti saya akan bangun, pasti saya akan sholat malam. Tapi jadi seakan-akan apa? Ada makna yang terselip di situ. Kalau Allah tidak membangunkan, berarti saya tidur. Dan ini seakan-akan pembelaan diri kan. Dan gak enak, orang pasti gak enak lah. Dibangunkan orang tua, apalagi tidur sama istrinya di kamar, gak enak. Pasti merasa risih, gitu kan. Tapi ini orang tua yang baik harusnya seperti itu. Ingatkan, barangkali ketiduran, ya kan. Nak, sudah subuh. Atau nak, ini mau sholat malam gak? Jarang. Mungkin sholat subuh lah banter-banternya kan. Minimal sholat subuh bangunin, gitu kan. Enggak, kadang kebanyakan orang tua kadang merasa gak enak. Udahlah, separah lah, wis gede kabeh, ya kan. Akhirnya anaknya bangun jam 5:30 baru mandi, nah itu kan. Bangun 5:30 gitu kan. Baru mau sholat, gitu kan. Karena apa? Orang tuanya nggak enak tadi. Padahal kita melihat sesuatu, ya itu sesuatu kemungkaran kan, kayak gitu. Orang melihat harus dirubah, bisa dengan tangannya, lisannya, ya kan. Orang tua berhak untuk itu, lebih berhak orang tua terhadap anaknya. Maka sahabat Ali menjawab, demi apa, sesungguhnya jiwa kami ini ada dalam kuasa Allah. Allah berkuasa untuk berkehendak untuk membangunkan saya, maka saya akan bangun. Maka setelah itu apa? Rasulullah berlalu tanpa berbicara apa-apa. Ya. Fansarafa hatta qultu dzalika wa lam yarji ilayya syai'an. Rasulullah enggak balik lagi, akhirnya berlalu meninggalkan pintunya siapa Ali dan Fatimah. Tsumma sami'tuhu, tapi dari kejauhan aku mendengar yadribu fakhidahu, Rasulullah memukul pahanya. Jadi setelah itu Rasulullah berlalu memukul pahanya beliau. Wa yaqul, dan Rasulullah berkata, bersabda, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini paling suka, makhluk Allah yang paling suka berdebat. Jadi mengajukan alasan-alasan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia ini sebenarnya dia tahu tentang hatinya, seluk-beluk pribadinya dia lebih tahu. Meskipun walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengungkapkan alasan-alasan. Jadi orang kalau kebanyakan alasan, dia tahu sebenarnya dirinya itu sebenarnya salah, tapi dia banyak beralasan. Itu manusia. Jadi dia ungkapkan alasan-alasannya, permintaan maafnya, dia mengaku itu. Kalau dia itu sebenarnya bersalah, tapi dia mengungkapkan apa? Alasan-alasannya untuk menutupi dirinya. Maka Rasulullah menyindir siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib ini dengan ayat ke-54 dari ayat 54 dari surat Al-Kahfi ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini adalah makhluk yang paling suka berdebat. Dileke bener, tapi malah dia mengungkapkan itu. Ya kan? Saya tanya sama jamaah sini, pernah nggak dibangunin sama segede ini, atau sudah menikah dibangunin sama orang tua untuk sholat subuh? Kalau pas lagi bareng sama orang tua, yang pernah ngacung, ada nggak? Pernah ya, alhamdulillah. Atau sering, alhamdulillah. Atau mungkin saat saya nggak pernah, karena saya yang bangun duluan, alhamdulillah. Berarti dia bangun duluan, ya. Alhamdulillah kalau nggak pernah dibangunin, karena selalu. Tapi kadang yang namanya manusia, kadang ada waktu di mana dia kadang, ya kan, lepas tidurnya sehingga butuh bantuan orang. Itulah butuhnya keluarga yang soleh, istri yang solehah, saling mengingatkan. Ya, orang nggak mengingatkan dalam hal urusan kayak tadi sholat, ya kan. Kalau sholat tahajud, istrinya dibangunkan, kan gitu. Berbagi, kita peduli kebaikan ini kepada orang, tidak hanya peduli dalam hal
materi atau peduli dalam hal kasihan, tapi yang lebih harus kita prioritaskan adalah kepedulian kita dalam urusan akhirat orang itu. Itulah yang harus kita tanamkan. Ngapain kita peduli dalam dunia saja kalau kita nggak peduli urusan akhirat orang yang kita cintai, ya kan? Sehingga itulah yang harus menjadi skala prioritas orang muslim. Makanya ini Rasulullah mengetuk pintunya sahabat Ali dan Fatimah, ditawarin untuk sholat sunnah, tetapi sahabat Ali beralasan, kalau Allah membangunkan ya pasti kami bangun. Maka Rasulullah berlalu dan menepuk pahanya, dan kemudian setelah itu beliau mengucapkan ayat ini, ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat ke-55, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia adalah sesuatu makhluk yang paling suka banyak berdebat, mengajukan alasan-alasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang ke-55, yang ke-54 ya maaf. Wa ma mana'an nas ayyuminu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Ini ayat yang ke-55. Wa ma mana'an nas, tidak ada yang menghalangi manusia an yu'minu, untuk beriman, id ja'ahumul huda, manakala datang kepada mereka hidayah, petunjuk. Kata para ulama tafsir, hidayah yang dimaksud al-huda di sini adalah ai Muhammad wal Quran, yaitu hidayah yang berupa diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang beliau bawa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka Rasulullah dan Al-Qur'an. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk memohon ampunan kepada Tuhan mereka, illa, kecuali. Jadi nafi bertemu nafi, negatif bertemu negatif, jadi positif. Jadi yang menghalangi mereka itu apa? Untuk tidak beriman ketika hidayah datang kepada mereka. Dan apa yang menghalangi mereka untuk tidak memohon ampunan kepada Allah? Yaitu apa? Anta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Mereka ini nantang. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini nantang. Nantangnya apa? Mereka ini menunggu datangnya sunnatul awwalin, yaitu sunnah atau ketetapan Allah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Maksudnya kaum-kaum Nabi terdahulu yang katanya diazab oleh Allah dan mereka ini tidak beriman. Coba buktikan kepada kami. Jadi mereka nantang. Mana mungkin kami mau beriman, sedangkan kami aja katanya mau disiksa, mana siksanya? Seperti yang diceritakan oleh kaum-kaum terdahulu itu, kami mendengar seperti itu. Kaum Ad, kaum Samud, ini kan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Kaum Madian, nggak tersisa. Ya, dan mereka tahu itu karena bangsa Arab ini kan, kalau kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, sirah nabawiyah itu, sirah nabawi terbaik ya. Itu orang Arab ini, bangsa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Arab Al-Baidah, bangsa Arab yang sudah binasa, sudah tidak lagi tersisa. Siapa mereka? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang tinggal di Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf ada di, kalau kita perhatikan Al-Ahqaf ini kalau sejarah ada di Arab bagian selatan, Yaman. Di Yaman itu ada universitas namanya Universitas Al-Ahqaf. Maksudnya apa? Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, itu di daerah Tabuk ya, dari Hijaz menjelang menuju ke arah Syam. Ada perang namanya perang dulu Tabuk ya. Itu mereka bikin
berumah dari gunung-gunung, batu-batu itu gunung batu dipahat jadi rumah, saking kuatnya. Kaum Ad juga nggak kalah kuat, bikin kota yang terdiri dari batu-batu yang besar, tiangnya tinggi-tinggi. Iram dzatil imad, kota Iram yang mempunyai banyak tiang-tiang yang berdiri kokoh tinggi. Dalam riwayat kaum Ad ini, kaum Samud ya, kaum Ad ini kalau gotong batu besar itu cukup di pundaknya selesai, saking kuatnya. Ya, orang kuat itu kan. Sampai nantang, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Padahal Allah lebih kuat dari mereka. Allah binasakan. Kaum Madian juga dikatakan dibinasakan, kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian ada Al-Arab Al-Aribah, orang Arab yang dulu sampai sekarang masih ada. Dari suku-suku Qahtan, Himyar, kemudian Aus, Khazraj, itu adalah bagian-bagian dari orang Arab yang masih tersisa. Ya. Kemudian ada orang Arab yang terakhir adalah Al-Musta'aribah, pendatang, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, karena ibunda Hajar ini datang dari Mesir. Ayahnya Nabi Ibrahim ini datang dari Mesir, ya kan, seorang budak yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim, maka ini Arab pendatang. Jadi orang Arab yang sudah binasa, orang Arab yang masih tersisa, kemudian ada orang Arab pendatang. Jadi mereka ini orang musyrik Quraisy, orang Makkah ini tahu cerita-cerita orang-orang terdahulu itu, mereka tahu dibinasakan oleh Allah, mereka tahu. Makanya kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah, kaum Ad dan kaum Tsamud telah mendustakan hari kiamat. Sama dengan kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, kalian mendustakan datangnya hari kiamat. Dan Allah binasakan mereka. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad dibinasakan dengan angin yang kencang yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Angin ini menumpas mereka, membinasakan mereka selama 7 hari wa thamaniyata sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayam, dan 8 hari. 7 malam 8 hari. Angin kencang berhembus dan sangat dingin yang menghempaskan kaum Ad yang tadinya sombong, dihempaskan. Wa fi riwayah, dalam riwayat itu mereka terbang ke atas, seluruh isi perutnya dikeluarkan oleh Allah, jatuh ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka seperti batang kurma yang tidak ada isinya, tinggal kulitnya, kerangkanya sudah diambil oleh angin tadi. Karena mereka tadinya mengaku sebagai bangsa yang kuat, sekarang kalahnya sama angin. Bahkan sampai sekarang orang gendut pun kalahnya sama angin, masuk angin. Wis ora sah gaya kan? Gaya begadang terus ya kan, terus tetap dia akan masuk angin. Numpak motor nganggone kaos oblong ya kan, suwi-suwi masuk angin. Ya, mau yang kurus mau yang gemuk tetap semuanya pasti pernah namanya masuk angin. Itu angin yang kecil-kecilan. Bagaimana dengan angin yang menghempaskan kaum Ad? Jadi mereka tahu, tapi karena mereka ini ingin bukti, kalau memang kau Rasulullah Muhammad, tolong hadirkan azab itu kepada kami, seperti kaum-kaum yang terdahulu, baru kami ini akan beriman. Loh, masa azab ini, kalau sudah datang azab, pintu taubat sudah apa? Tertutup. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Sudah mau datang azab, awan tebal hitam pekat sudah datang menaungi penduduk Ninawa. Mereka bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ya Allah kami beriman ya Allah. Menangis semua itu, kumpul di lapangan sampai kambing-kambing, binatang ternak dikeluarkan semuanya ke lapangan. Ya Allah, ya Allah. Mereka beristighotsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, teriak-teriak, nangis-nangis. Tapi awan itu kemudian diambil oleh Allah, dicabut, nggak jadi azab. Allah terima taubat mereka, padahal udah tinggal dihujani azab. Kenapa? Karena Nabi Yunus pernah khilaf, yaitu apa?
ketika berdakwah di kampung Ninawa, kaumnya pada nentang, Nabi Yunus marah, akhirnya ditinggalkan kaumnya. Dan di tengah perjalanan beliau ini marah itu, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kaumnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah, turunkan azab kepada kaum Ninawa. Ketika sudah mau diturunkan azab, kaum Ninawa bertaubat. Hikmahnya apa? Kenapa kaumnya Nabi Yunus kok tidak ditimpakan azab seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, yang lain-lainnya? Kenapa? Yaitu kita bisa petik satu alasan, karena dulu nabi-nabi yang terdahulu itu berdakwah itu bersabar, menghadapi kaumnya itu ditentang bersabar. Tapi Nabi Yunus, beliau sempat tidak sabar, beliau marah tinggalkan kampungnya, sehingga karena marahnya Nabi Yunus dan dakwahnya ini belum tuntas, maka azab Allah yang seharusnya diturunkan Allah cabut. Ini kaumnya Nabi Yunus sudah tinggal maut sudah di hadapannya, tapi Allah terima. Ini khusus kaumnya Nabi Yunus alaihi salam, tapi kaum yang lainnya tidak berlaku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang Makkah ini nantang. Mereka mau beriman asalkan turunkan azab seperti azab-azab orang terdahulu. Au ya'tiyahumul azabu kubula, atau datang azab kepada mereka kubula, secara jelas di mata, atau fujatan, secara mendadak. Ayanan itu dilihat secara mata kepala. Tolong turunkan azab itu kepada kami kalau memang kamu ini seorang rasul. Tapi enggak mungkin. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha, kami tidak akan mengazab sampai turun seorang rasul. Atau wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, dan engkau Muhammad ada dalam mereka. Sehingga Allah tunda azab mereka ini. Meskipun kata ulama tafsir, azab mereka itu baru datang setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yaitu dengan datangnya perang Badar. Banyak pembesar-pembesar yang mati di perang Badar, atau sebelum perang Badar mereka juga banyak yang mati. Mereka mintanya apa? Tolong datangkan azab itu kepada kami. Askit alaina kisafam minas sama in kunta minas sadiqin. Wahai Muhammad, turunkan kepada kami kisafam minas sama, gumpalan dari langit. Maksudnya azab yang datangnya dari langit. In kunta minas sadiqin, kalau kaum Muhammad termasuk benar, orang-orang yang benar, termasuk orang-orang yang benar. Ya kan? I'tina bi'adzab, datangkan kepada kami azab. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai yang mengaku diturunkan adz-dzikr, yaitu Al-Quran, sesungguhnya kamu adalah orang gila. Menghina Rasulullah dengan sebutan orang gila. Lauma ta'tina bil malaikah, ya, tolong kamu bisa enggak mendatangkan kepada kami ini malaikat. Kalau kamu ini seorang rasul, datangkan juga dong malaikat, ya. Atau minta bait min zukhruf, atau rumah dari mutiara, ya, dari berlian, dari jamrud. Autarqa fis sama, atau kau bisa terbang ke langit. Mintanya macam-macam. Hal kuntu illa basyarar rasula, saya tidak lain dan tidak bukan adalah seorang manusia biasa, dan saya adalah seorang rasul. Fir'aun pun juga ketika nantang Nabi Musa, ya kan, walaula ulqiya alaihi asfiratum min dhahab, seandainya Musa ini punya gelang-gelang emas seperti saya, ya, kenapa seorang nabi pakaiannya seperti itu, ya, dia enggak punya perhiasan seperti saya. Falaula ulqiya alaihi asfiratum min dhahab, ya kan, kalau dia tidak bisa punya gelang-gelang dari emas ini, jangan ngaku seorang nabi, ya.
Jadi itu orang-orang kafir itu menantang kepada nabi-nabi Allah, Rasulullah dengan tantangan-tantangan yang seperti itu. Punya rumah dari berlian, ya, bisa terbang ke langit. Wa in kana kabura 'alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fatatiyahum bi ayah. Dan apabila besar pengingkaran mereka kepadamu wahai Muhammad, mereka minta apa? Seandainya kamu itu bisa bikin nafak fil ardi. Nafak itu terowongan di bumi. Jadi Rasulullah bikin terowongan di bumi, bisa lewat di dalam bumi, au sulaman fis sama, atau tangga ke langit. Rasulullah naik tangga ke langit, kemudian dilihat oleh orang-orang kafir. Nah, itu dia lagi naik ke langit. Terus turun lagi dari langit, ini saya dapat wahyu dari Allah. Oh no, macam-macam. Orang kalau nggak beriman seperti itu, ya, nantang mereka ini supaya didatangkan segera azab ini segera mungkin. Kalau memang kau seorang nabi, tolong datangkan azab sesegera mungkin dan kami bisa menyaksikan itu. Tapi Allah tidak melakukan itu semua, ya. Kenapa? Ada waktunya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin, dan tidaklah kami mengutus para utusan illa mubasysyirin, kecuali sebagai pemberi kabar gembira, wa mungdirin, dan pemberi peringatan, memberi kabar gembira tentang janji-janji Allah berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan di akhirat, wa mungdirin, dan memberikan peringatan tentang pedihnya siksa Allah di neraka. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, akan tetapi di sini orang-orang kafir selalu mengajak debat, mengajak perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Apa tujuannya mereka berdebat? Dengan kebatilan mereka, modal kebatilan, liyudhidu bihil haqqa, untuk memusnahkan dan menghilangkan dengan kebatilan itu al-haq. Jadi mereka punya modal kebatilan untuk menghapus yang hak. Padahal Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, apabila datang kebenaran, maka yang batil pasti akan sirna. Sesungguhnya yang batil pasti benar-benar sirna. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai senda gurau saja. Mereka minta dikasih azab. Ada yang minta petir, ada yang minta batu dari langit seperti Nadhr bin Harith. Ada yang mengatakan ayat ke 55 ini turun pada An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr ibnul Harith itu adalah orang yang di asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi ini yang pergi ke Madinah untuk bertanya kepada pendeta Yahudi, benar nggak Muhammad itu seorang rasul? Maka pendeta Yahudi, ya, kita ingat pembahasan kita di awal, memberikan oleh-oleh 3 pertanyaan. Tolong kau tanya kepada orang yang mengaku nabi itu 3 pertanyaan. Kalau bisa jawab berarti dia nabi. Tentang sekelompok pemuda yang tertidur ratusan tahun di gua. Kemudian tentang raja, seorang laki-laki yang berkelana dari barat ke timur untuk menebarkan keadilan dan menumpas kedoliman. Dan yang ketiga tentang ruh, ya. Maka di sini yang pertanyaan pertama dijawab oleh Rasulullah, meskipun baru 15 hari beliau baru bisa jawab karena beliau lupa mengucap insya Allah. 15 hari disampaikan jawabannya, yaitu Ashabul Kahfi yang pertama, yang kedua adalah Dzulqarnain yang ada termuat di surat Al-Kahfi, yang pertanyaan ketiga tidak ada di surat Al-Kahfi tapi adanya di surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ini An-Nadhr bin Harith yang dapat oleh-oleh itu pernah nantang Rasulullah dan berdoa kepada Allah. Nadhr bin Harith berdoa kepada Allah, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika
Ya Allah, kalau memang Muhammad ini benar, yang dibawa Muhammad itu benar, tapi saya tidak beriman, itu datang dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujankan di atas kami, kepada kami, hijaratan minas sama, batu-batu dari langit. Tolong hujani kami batu ya Allah dari langit, kalau kami tidak beriman kepada Muhammad, kalau memang Muhammad itu benar. Jadi nantang seperti itu. An-Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini juga di awal surat Luqman Allah sebutkan, wa minan nasi may yashri lahwal hadits. Di antara manusia ada yang membeli, ada yang menjual, ya, memperjualbelikan lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Membeli apa? Lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia. Dia beli biduan wanita yang membuka auratnya ketika Rasulullah sedang berdakwah di Makkah. Maka di samping Rasulullah itu ada bidu wanita yang sedang berjoget dan bernyanyi untuk menyaingi mana ini yang lebih baik, dakwahnya Muhammad atau biduan ini. Itu Nadhr bin Harith. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.